ketika ajaran dinul haq itu disampaikan oleh anak-anak TK yang belum mengerti, itu lebih berat. Artinya mesti ada gap daripada ketika kita menyatakan atau membimbing atau memberikan tausiah tentang dinul haq di tengah-tengah jamaah yang eksis. Lah, kalau Rasulullah itu suka tantangan, artinya lebih suka menyampaikan pada mereka yang belum pernah mendengar atau mengerti. Tapi ya gitu, hujatan, cacian, beliau rasakan, gak dilepeh, yus dirasakno lalu dilepeh. Apa dilepeh gua? Dikeluarkan lagi. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk walaupun itu orang dekatmu. Loh, itu berarti artinya walaupun ajaran itu secara fisik, secara dohir yang menyampaikan beliau Muhammad Rasulullah, karena hablum minan nas yang dihadapi sesama manusia, tapi bukan berarti hakikatnya Rasulullah yang menyampaikan, yang memberikan petunjuk. Walakinallaha yahdi may yasha. Ingat, akan tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki, sebab sesungguhnya Allah itu lebih mengerti siapa di antara mereka yang mau menerima petunjuk ini. Ya sudah, dikembalikan pada kita. Artinya salah satu tanda kalau kita itu mendapatkan petunjuk adalah pertama, yastami'unal qaula, beriman sesungguhnya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sesungguhnya datangnya dari Allah, begitu. Yang kedua, wayattabi'una ahsanahu, olehnya kita menjalankan apa petunjuk yang ada, yang sudah kita terima untuk mendekat dan bertemu Allah, semata-mata itu juga datangnya dari Allah. Ini tanda-tanda yang dimaksud yahdillah, yahdi may yasha, itu di situ. Oh, kok gak aku kenal Ponpes Jaya Baru ngono, gak paham aku, gak paham lah. Hati-hati, itu bahaya ya, hati-hati, nggak boleh. Secara keimanan yang benar yang disebut ihsan, secara ketauhidan yang murni, bila mana Anda masih ada pendapat bahwasanya Jaya Baru itu kau munculkan di dalam hatimu, itu masih salah, masih salah. Kita terjebak di dalam nafsu, belenggunya nafsu itu nggak terasa. Saya sejak mengamalkan dinul haq lewat kunci dzikir sirul asrar, alhamdulillah ayem hatiku, gampang adem, gak gampang marah-marah, gak mudah marah-marah, gak mudah gelisah, gak mudah ada rasa takut, bahkan rasa damai, tentrem sering terjadi dalam hatiku, sekalipun
istri aku sementara itu purik ke rumahnya orang tuanya, sekalipun nggak ada yang belum aku makan, sekalipun anak saya di pondok belum ada biaya, aku kok gak gampang gelisah ya. Kok umpama tidak ada Jaya Baru, Masya Allah gak kira. Hati-hati, hati-hati. Ini kalau boleh saya katakan miturut yahdi mayyasha, kita masih belum, Pak. Iman kita masih cedera pada Allah. Intinya jikalau ada Allah di dalam hatimu, selain Allah maksud saya, dalam hatimu dalam hal apapun, maka jelas iman kita belum dikatakan ihsan. Iman kita masih bermasalah, sekalipun itu tentang dinul haq. Saya sudah 25 tahun Pak Bu mencari ajaran yang seperti ini, yang diajarkan secara terang-terangan. Alhamdulillah saya dapat, asalnya dari TikTok saya cari, akhirnya bertemulah saya channel. Kalau tidak seperti ini dari beliau-beliau itu nggak mungkin aku bisa akhirnya mengagungkan, apa mengagungkan ya, mengagungkan terhadap instansi tertentu itu. Lah ketika saat jenengan punya iman semua sebab akibat dari itu, maka jelas iman kita cedera. Kan sudah jelas Allah katakan, semua apa yang kuciptakan, semua apapun yang kuciptakan, dan semua apa yang terjadi di dalam apa yang kuciptakan yang disebut makhluk, semata-mata aku sendiri yang berkuasa, aku sendiri yang menggerakkan, aku sendiri yang memiliki. Walillahil masyriq wal maghrib. Jelas itu Pak. Mengapa kita tidak sadar kalau apa yang timbul di dalam diri kita, di luar diri kita, sesungguhnya nyatanya Allah di situ. Mengapa kita tidak menyadari? Jawabannya satu, dikarenakan kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Lalu ketika saat itu datang, kita mohon maaf, tidak hanya kita wa asoina mendustakan, tetapi kita juga kadang-kadang menghitopi, menghukumi ajaran itu tidak benar. Ini persoalannya. Sampai kapan kita seperti ini? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Ya sudah, ya sudah, terserah diri panjenengan masing-masing. Sebab ajaran ini tidak ada paksaan untuk siapapun, monggo. Tapi ingat, semua ada konsekuensinya. Yang kedua, ingat, kita tidak terus hidup di dunia. Suatu saat kita akan mengalami satu kematian jasmani ini. Suatu saat akan kita tinggalkan semua apa yang selama ini kita kumpulkan. Istri yang cantik, anak yang begitu menyenangkan, harta benda yang berlebih-lebihan. Bagaimana? Kau bawa mati hal itu? Ya udah, jawab sendiri aja.
Kalau manusia itu sadar Pak, bahwasanya apa yang muncul di dalam dirinya semata-mata milik Allah, aku yakin orang itu tidak akan mudah marah, tidak mudah sakit, tidak mudah gelisah, tidak mudah takut. Sekalipun yang datang itu tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia, aku yakin walaupun awal-awal ini sebagai kemanten baru, pikirannya itu enak-enak tok, gitu. Jangan dianggap suatu saat kita menghadapi kondisi yang mungkin itu akan menjadi pertengkaran. Nggak ada ceritanya keluarga walaupun mulai SD dipacari, waktu berkeluarga itu nggak tengkar, nggak ada ceritanya. Mesti suatu saat ada berselisih pendapat. Itu bagi hati jenengan yang sudah duduk di wilayah tauhid murni, gak mudah Pak, gak mudah jenengan galau, risau, khawatir dan lain sebagainya. Sebab jenengan, hati jenengan sudah yakin semua datangnya dari Allah.